sampai lipstiknya masih lipstik. Nomor 1 deh. Nomor 1. Nomor 10. Makanya harus siap. Salam, selamat hari Minggu madihita saluhuna, suaksoni nang di amanami ina nabi nadi bagasta kanu marsada-sada rap kita beribadah apala di tikion, nape subuh kita rap di bagasta ton, alai tok mahita memuji pasangapo tuhata ima di ari dari peribadian non. Sebelum kita mulai acara perminggota tajolo mahita berdoa sapat. Kita mulai doa sapat. Amin. Salam bagi kita semuanya jemaat Tuhan yang terkasih. Pada saat ini kita kembali berkumpul pada ibadah Minggu Sega Gesima mana 60 hari sebelum kebangkitan, Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Allah kekuatan kita, demikian topik Minggu hari ini mengajak kita untuk percaya kepada Allah, dan kita akan mendapatkan kekuatan baru. Marilah kita memuji dan memuliakan Allah, sebab Dia yang mengasihi kita sampai selama-lamanya.
Kita bernyanyi, mari kita puji Tuhan melalui buku ND nomor 10 ayat 1 dan 5. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawan domba tuntunan tangannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan, sebab itu tolonglah kami. Berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui buku ND nomor 186 ayat 2. Hukum Taurat yang menjadi hukum Taurat Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis di dalam 1 Tawarik 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Mari kita puji Tuhan melalui buku nyanyian nomor 165 ayat 1 dan ayat 3.
Dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Engkaulah kekuatan kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan yang Maha Kasih dan Kudus, ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan, Engkau telah memberati aku dengan dosamu, Engkau telah menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui buku ND nomor 190 ayat 3. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu Sekasesima ini tertulis di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan 23. Karena jika aku memberikan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Memang aku berhak menerima upah,
Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh menyenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadikan segala-galanya, supaya aku dapat sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalam. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui buku nyanyian nomor 740 ayat 1 dan ayat 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa dan Yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Warta jemaat bagi kita Minggu Seksagesima tanggal 7 Februari 2021, angka Romawi 1 bagian umum. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Seksagesima atau 60 hari sebelum kebangkitan dengan topik Allah kekuatan kita. 2. Wajib mematuhi protokol kesehatan. Sehubungan dengan belum meredahnya pandemik virus COVID-19, dihimbau kepada kita tetap melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dan diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker baik dalam gedung maupun di luar gedung gereja, mencuci tangan dengan air mengalir minimal 20 detik, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan, dan setelah ibadah selesai, mohon untuk langsung pulang. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjaga umat-Nya. 3. Persembahan ke depan altar. Pada hari ini, Minggu tanggal 7 Februari 2021, setelah khotbah kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pekerjaan pelayan kesehatan HKBP. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. 4. Sinode HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Pada hari Selasa sampai Kamis tanggal 9 sampai 11 Februari 2021, Distrik 17 Indonesia bagian Timur akan melaksanakan Sinode Distrik di Surabaya. Adapun yang akan berangkat untuk menghadirinya adalah 1. Amang Pendeta P. Sijabat STH, Pendeta Resort. 2. Situa Insinyur Hasim Matupang, Majelis Pekerja Sinode Distrik. 3. Nyonya Ade Boru Silalahi, Utusan Ruas. Dan rencana kembali ke Makassar hari Kamis tanggal 11 Februari 2021. Kita bawa dalam doa, Sinode berjalan dengan baik, membawa sukacita dan perjalanan hamba-hambanya dalam penyertaan Tuhan. Yang kelima, mendampingi anak-anak sekolah minggu pada saat ibadah live streaming. Berhubung sampai saat ini anak-anak sekolah minggu masih tetap melaksanakan ibadah di rumah masing-masing secara live streaming. Dengan ini kami mohon kepada semua orang tua kami supaya tetap mendampingi anak-anak pada saat ibadah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam, pelajar CD. Hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 yang akan datang, belajar CD kembali berjalan melalui Zoom. Belajar CD akan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu dan Minggu masuk pukul 16.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketujuh, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Imam Nyonya Insinyur M. Simatupang, K. Buru Simajuntak. Yang kedua, Mario Bintang Simajuntak. Yang ketiga, Imam Nyonya Situa B. Bajar Nahor, JG Boru Manulang. Yang keempat, Amang SE Sinaga. Yang kelima, Parulian Boru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya CJ Sipayung E Boru Napitupulu. Yang ketujuh, Amang Situa Dr. Andus M Sinaga MBA. Yang kedelapan, Amang Insinyur TMP Siaan. Yang kesembilan, Inang Nyonya Manurung Boru Sinurat. Yang ke-10, Inang Nyonya Situa D Pangaribuan SA Boru Hutahayan. 11, Amang Situa PRM Sinaga. 12, Amang Aha Manurung.
13 Inang Nyonya W Neibaho KR Boru Pasaribu, 14 Amang A Siregar, 15 Inang Nyonya T Sitanggang N Boru Huta Barat, 16 Inang Nyonya BP Sinaga L Boru Sianipar, 17 Inang Nyonya J Situmorang M Boru Sinaga, 18 Amang Insinyur M Simatupang, 19 Nyonya R Simajutak R Boru Sinurat, yang ke-20 Amang S Sitorus. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang ke-8 daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai 7 Februari 2021. A. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 13 orang. B. Ulang tahun kelahiran anak-anak sekolah minggu ada 3 orang. C. Ulang tahun pernikahan ada 5 keluarga. 9. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 8 sampai 14 Februari 2021. A. Ulang tahun kelahiran yaitu remaja sampai dewasa ada 7 orang. B. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang. C. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Angka romawi kedua bagian keuangan. Warta keuangan, penerimaan dan pengeluaran, dan saldo akhir per tanggal 6 Februari 2021 dapat kita lihat pada warta yang ada di tangan kita masing-masing dan dalam WhatsApp grup wilayah kita masing-masing yang telah dikirimkan bagi jemaat HKBP Makassar. Demikian warta jemaat bagi kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita puji Tuhan melalui buku nyanyian nomor 712 sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan
kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa dalam segala kebesaran dan kebaikan-Mu yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan bila mana kami boleh berkumpul menaikkan pujian dan syukur kami di dalam ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhanlah yang hadir di dalam hati dan pikiran kami. Agar kiranya Tuhan kami boleh dimenangkan melalui firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu juga untuk jemaat yang beribadah lewat live streaming yang di rumah masing-masing. Kiranya sukacita kita tetap sekalipun ada 2 ibadah melalui di gereja kita dan ada juga melalui ibadah di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan yang boleh menyapa kita di Minggu Seksagesima yakni terambil dari Yesaya pasal yang ke-40 dimulai dari ayat yang ke-27 sampai kepada ayat yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-40 dimulai dari ayat yang ke-27 sampai kepada ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Septuagesima kita diingatkan dengan topik Marhua Sodo Hatani Debata, firman Tuhan bekerja. Meyakinkan dan mengingatkan kita untuk melihat bahwa perkataan Allah itu amatlah besar. Siapakah yang boleh mengimani bahwa perkataan ataupun Marhua Sodo Hatani Debata, itulah orang yang boleh mengimaninya dengan memiliki iman yang teguh. Itulah orang yang boleh menyaksikan pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Dan hari ini, di Minggu Seksagesima ini, kita dihantarkan di dalam topik minggu yang boleh memberikan semangat yang baru kepada kita untuk melihat Allah adalah kekuatan kita. Belajar dari pengalaman yang boleh dituliskan Nabi Yesaya dari pengalaman bangsa Israel yang menjadi bangsa yang terbuang. Mereka harus menerima dan mengalami penderitaan yang amat sangat, menjadi bangsa yang tertindas dan menderita 70 tahun lamanya. Demikianlah mereka merasakan kepahitan yang amat dalam. Bahkan inilah yang membuat mereka merasa berkecil hati dan melihat apakah Tuhan tidak berpihak kepada mereka. Sering sekali di dalam kehidupan kita menjadi orang yang sering menyalahkan orang, menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan keluarga, menyalahkan tempat kita bekerja, menyalahkan segala sesuatu yang boleh berdampingan dengan kehidupan kita. Tanpa kita melihat situasi dan tanpa kita melihat solusi apa yang boleh kita kerjakan. Hal itulah membuat kita tidak menjadi tenang. Hal itulah membuat kita menjadi menggerutu. Bahkan kita menyalahkan posisi Tuhan. Padahal Tuhan sudah menjadikan dan melakukan segala sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketenangan hidup mengajarkan kepada kita agar kita bisa melihat pekerjaan Tuhan. Hal inilah yang boleh dituliskan Yesaya ketika dimulai dari ayat 12 sampai penghujung dalam perikop ini sampai ayat 31. Yesaya menuliskan bagaimana Allah boleh menyapa dia untuk memperdengarkan kepada bangsa Israel siapakah sebenarnya Allah ini. Bahkan Yesaya menuliskan melalui apa yang disabdakan oleh Allah kepadanya. Siapakah Allah? Mengapa engkau menyamakan Allah itu kepada patung yang engkau buat? Mengapa engkau tidak melihat Allah telah menciptakan segala sesuatu amatlah besar?
Maka karena itu dikatakan oleh Yesaya kepada bangsa Israel di ayat 27, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata demikian hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Inilah ungkapan yang diberikan, yang dinyatakan oleh bangsa Israel kepada Allah, yang boleh mengatakan hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ini konteks kehidupan manusia yang selalu menggerutu. Kalau bila mana tadi dalam hidup kita sering menyalahkan keluarga kita, menyalahkan teman kita, menyalahkan keadaan sekitar kita, namun tidak melihat apa yang menjadi solusi agar saya keluar dari permasalahan ini. Ini juga yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dia mengatakan hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan. Padahal Tuhan telah menjadikan segala sesuatunya dan memberkati umat ini. Umat ini adalah bangsa pilihan. Umat ini adalah bangsa yang telah ditetapkan oleh Tuhan menerima berkat yang berkelimpahan. Mengapa ungkapan ini terjadi? Mengapa mereka mengatakan hakku tidak diperhatikan oleh Tuhan? Ini akibat dosa. Bangsa Israel menjadi bangsa yang terbuang akibat dosa. Dosa menimbulkan penderitaan. Dosa mendatangkan hukuman. Pembuangan yang dirasakan oleh bangsa Israel ini, Allah ingin menyatakan kepada mereka bahwa Allah itu berkuasa, bahwa hatani debatai marhuasodo. Dan disinilah Tuhan ingin menyatakan Allah itu adalah penuh kasih, tetapi Allah itu adalah Allah yang menghukum bagi setiap orang yang melakukan apa yang tidak berkenan di hadapannya. Maka bila mana Yesaya menuliskan bangsa Israel menyatakan, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub? Ini sebuah hal yang dikaitkan oleh Yesaya terhadap bapa leluhur mereka Yakub. Kalau boleh kita lihat, Yakub artinya penipu, dia yang menipu Esau, dan dia lari kepada tulangnya si Laban, dan marga si Laban nate. Si Laban do guarda ledang tulang. Alahira tulang name ale dibuat ibana do boru nate mulu dia batak. Nah, dia pergi lari ke sana. Ketika dia lari ke sana, dia bermimpi, kemudian bermimpi di dalam mimpinya dia bergelut dengan Tuhan, berperang dengan Tuhan. Dia mendekat Tuhan agar dia tidak ingin melepaskan Tuhan di dalam mimpinya itu, dan kemudian dia menang dan akhirnya dia diganti dengan nama Israel. Hal ini boleh kita lihat, Yakub bergumul dan tidak mau melepaskan Tuhan sebelum Tuhan memberkatinya. Itu boleh kita baca di Kejadian 32 ayat 26. Lalu Tuhan memulihkan dia. Di sini dia boleh melihat, menggambarkan apa yang disampaikan, dituliskan oleh Yesaya. Mengapa dikatakan hai Yakub dan berkata hai Israel? Ini mengatakan Yakub sudah diperbaharui oleh Tuhan, namanya diganti menjadi Israel. Demikian juga Allah ingin menggambarkan kepada bangsa Israel, kau adalah bangsa yang terbuang, tetapi ingatlah aku akan memulihkan engkau sama seperti bapa leluhurmu. Dia adalah seorang penipu, tetapi dia Tuhan memberikan, memberkati dia, bahkan dari dialah garis keturunan seorang juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan. Namanya diganti menjadi Israel. Demikianlah Allah menyatakan kepada bangsa Israel, lihatlah, mengapa engkau berkata demikian? Lihatlah bagaimana pekerjaan Tuhan yang sungguh amat besar terhadap leluhurmu, terhadap bangsamu, terhadap bagaimana engkau dipilih menjadi bangsa yang terpilih, yang diberkati. Maka dikatakanlah di ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ini mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada bangsa Israel, posisi kita di hadapan Tuhan adalah manusia yang lemah. Sadarilah bahwa keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini, Allah lah yang lebih tinggi. Bila mana kita di dalam kehidupan permasalahan yang pelik, pergumulan yang amat berat, kita adalah manusia yang terbatas. Lihatlah Tuhan sama seperti yang digambarkannya. Tuhan adalah kekal, kasih-Nya kekal dan tidak berkesudahan. Itu mengapa diajarkan dan ditekankan kepada kita untuk menjadi orang yang berpengharapan, untuk menjadi orang yang tetap teguh di dalam keyakinan kita, melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang memang benar-benar ada. Melihat Allah itu adalah Allah yang bekerja. Melihat rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang amat baik. Maka perlu kepada kita untuk menjadi tetap tenang.
bila mana dalam keadaan bergumul, bila mana di dalam keadaan tergoncang. Ketika dituliskan oleh Rasul Petrus di 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ketika kita tidak bisa menjadi tenang di dalam setiap pergumulan kita, disitulah kita boleh menyalahkan orang-orang terdekat kita, menyalahkan situasi, menyalahkan hal yang boleh membuat kita menjadi gusar, bahkan menyalahkan Tuhan. Akhirnya kita tidak dapat berdoa, akhirnya ketenangan kita terkuras, dan kita juga akhirnya menduakan Tuhan. Jemaat yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, situasi saat ini, pandemi ini bisa membuat kita menjadi ketakutan, menjadi tidak tenang, bahkan membuat kita bisa berspekulasi terhadap keadaan ini. Akhirnya kita menyalahkan pemerintah, menyalahkan aparat, menyalahkan gereja, menyalahkan tempat kita bekerja dan lain sebagainya. Namun kita menjadi lupa untuk menyerahkan kehidupan, situasi penderitaan kita kepada Tuhan. Akhirnya tidak ada ketenangan bagi kita. Dan kita tidak melihat bagaimana Tuhan bekerja. Holan hatana do, sakababa do hatani Tuhan, boy do terjadi. Ibana do manubuhon, ale boy do ibana mencabut. Itulah yang dituliskan oleh Allah. Bahkan kalau kita lihat di ayat 26, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan bintang itu dan menyuruh segenap tentara keluar, bahkan yang memusnahkannya dituliskan di sana. Hal itulah yang boleh menjadikan kita agar kita melihat Tuhan, melihat kebesaran Tuhan, percaya akan kuasanya. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah juga mengatakan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Siapakah yang mendapatkan kekuatan? Siapakah yang mendapatkan semangat? Yakni orang yang menggantungkan pengharapannya kepada Tuhan. Kalau kita lihat mereka, mengapa mereka menggerutu? Mereka adalah bangsa yang tertawan di Babel. Mereka merasakan dan mengatakan, membuat pernyataan bahwa Allah yang mereka sembah itu telah kalah. Allah yang disembah orang Babel itu lebih kuat. Hal inilah membuat mereka putus harapan. Mengapa dikatakan digambarkan mereka seperti orang-orang muda, teruna-teruna. Orang muda menjadi lelah dan lesu. Bukankah orang muda itu memiliki semangat yang energik, yang luar biasa? Tetapi kenapa Yesaya menggambarkan ini seperti orang-orang muda? Inilah mereka yang patah semangat, yang tidak memiliki pengharapan. Ketika mereka mengatakan, gogo do debatani halak Babel daripada debatan atas sobba. Alaniaha musim mereka menjadi seperti ini, bukan karena persoalan ekonomi dan lain sebagainya. Karena orang Israel itu tidak lagi dapat menjadi beribadah lagi, mereka tidak dapat lagi mendirikan bait suci lagi. Hal itulah yang membuat mereka menjadi lesu. Padahal mereka tidak tahu ada janji Tuhan, pengharapan Tuhan yang akan memulihkan bangsa Israel ini. Karena itu dia mengatakan, Yesaya mengatakan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang yang lelah, yang bersemangat, tetapi yang tetap berpengharapan kepada Tuhan. Maka digambarkanlah seperti yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapatkan kekuatan baru, seperti burung Raja Wali. Mengapa di kitab Mazmur juga, Yesaya juga, bahkan nyanyian sering digambarkan seperti Raja Wali. Ada hal yang luar biasa, bahkan kita juga pernah mendengarkannya ataupun membacanya. Burung Raja Wali ini adalah burung raja dari segala burung. Dia memiliki sayap yang amat kuat. Bahkan dalam ketinggian dia bisa melihat siapa mangsanya. Alani ini mulai dong manuk, adong ya anak konna. Boy do turbibane, kan? Jadi mulai ibereng Raja Wali ataupun elang pasti diusir. Awas, sotong magon non, sotong mate non manuki, anak ni manuk ate. Jadi itulah kita lihat Raja Wali itu. Dan kemudian di usia 40 tahun dia akan mengalami penderitaan.
Di usia 40 tahun dia akan mengalami fase penurunan. Tetapi dia bisa berusia 70 tahun. Tapi dengan syarat dia harus mengasingkan diri naik ke gunung, merontokkan seluruh paruhnya, bahkan juga bulunya. Dia tidak makan, bahkan menderita. Dia harus melewati fase ini. Tetapi jika dia menang, dia akan berumur 70 tahun. Maka karena itu, dikatakan Yesaya digambarkan, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Benar, segala penderitaan, segala apapun yang kita alami di situasi sekarang ini, membuat kita tidak nyaman, membuat kita merasakan hal ketakutan yang amat sangat. Tetapi digambarkan bagaimana kita tetap teguh di dalam situasi apapun, dan tidak kendor iman kepercayaan kita. Sama seperti seekor burung Raja Wali itu. Dia merelakan paruhnya, sayapnya, dia tidak makan, tetapi dia percaya dan berpengharapan hidupnya akan bertambah 70 tahun lagi. Itulah yang menjadi kemenangan bagi kita. Maka orang yang menanti-nantikan Tuhan merupakan sebuah peneguhan kepada kita, agar kita tetap di dalam kepastian, penantian kita itu teguh serta berpengharapan yang kuat. Orang yang tidak berpengharapan adalah orang yang hidupnya mengalami kesia-siaan. Orang yang tidak berpengharapan, kehidupannya akan kosong. Tetapi bila mana situasi apapun di dalam kehidupan kita, kita tetap berjalan, mencari solusi, tetap semangat. Hal itulah yang boleh memotivasi kita untuk melihat bahwa hidup kita ini harus berjalan, hidup kita ini harus berjuang, kita harus bekerja di dalam Tuhan, dan tetap melihat Tuhan itu berkuasa dan rancangannya adalah terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang menanti-nantikan Tuhan ini harus memiliki perjuangan iman yang tangguh. Bahkan tidak salah mengalapati arti ini pengharapan. Ada sebuah ilustrasi yang boleh kita pelajari, yang boleh meneguhkan dan belajar bagaimana orang yang tetap melihat dan menyaksikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di tengah desa berdirilah sebuah gereja. Setiap hari didatangi banyak orang untuk merayakan misa yang dipimpin oleh seorang pastor tua ya. Kunang padita teh, aladong padita dua son. Seorang pastor tua lah. Dan hujan lebat, pada saat itu hujan lebat. Air kemudian semakin menaik, kemudian di atas lutut. Nah, kemudian akhirnya curah hujan semakin tinggi. Pengurus desa memerintahkan untuk datang mendatangi para masyarakat agar mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian tim penyelamat ini mengingat, oh ada pastor saya di sana. Kemudian mendatanginya. Dan kemudian, pastor, marilah kita pergi. Karena hujan semakin tinggi, kita harus pergi ke tempat yang lebih tinggi. Namun pastor mengatakan, sambil dia berkatakan kepadanya, oh tidak, pergilah, selamatkanlah masyarakat yang lainnya. Saya mau berdoa, saya berdoa kepada Tuhan. Karena memang dia adalah orang yang memang rohaniawan, memang dia adalah orang yang beriman. Selang beberapa lama hujan semakin deras, regu penolong datang. Dan kemudian banjir semakin tinggi. Dan regu penyelamat ini datang kembali kepada pastornya dan mengatakan, mari mengungsi pastor ke tempat yang lebih tinggi lagi. Pastor menjawab, tidak anakku, kalian cari saja penduduk yang lain, aku di sini saja. Tuhan pasti menolong aku. Semua penduduk diungsikan, tinggal pastor sendiri yang bertahan. Maka kemudian naiklah para regu penolong ini dan membujuk. Alhasil pastor ini juga mengatakan, kalian pergi saja, aku tidak butuh pertolongan kalian. Tuhan menolongku. Merasa sia-sia, regu penolong pun pergi. Hujan membahana, tembok gereja tenggelam. Pastor naik ke sotong gereja. Dia memeluk menara gereja. Kemudian dari kejauhan datanglah regu penolong, kali ini dengan helikopter. Mereka menurunkan tali agar kiranya pastor ini meraih tali ini. Tapi alhasil memang pastor ini mengatakan, regu penolong mengatakan, Bapak pastor, airnya tinggi sekali, hujan semakin gila, mari mengungsi sebelum terlambat. Pastor kemudian mengatakan, tidak, Tuhan akan menolongku dengan caranya, dia akan menolongku, aku tidak butuh bantuan kalian. Regu penyelamat pergi dengan khawatir. Hari sudah semakin lama, hujan makin lebat, seluruh gereja
tenggelam. Pastor pun yang berdiri di ujung atap memeluk menara itu akhirnya tewas. Namun selang kemudian pastornya bertemu dengan Tuhan Yesus di surga ini ya. Dan kemudian dia mengatakan kepada Tuhan, setiba di surga pastor menemui Tuhan dan melancarkan protes. Tuhan, aku puluhan tahun memberitakan Injil, aku puluhan tahun melayani Engkau, mengapa Kau tidak jawab doaku? Mengapa Kau tidak memberikan pertolongan bagiku? Kemudian Tuhan menjawab, loh, yang mengirim regu penolong itu, helikopter itu, siapa? Kau pikir itu siapa? Siapa yang menyuruh? Akhirnya pastor itu terdiam. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benar Allah itu adalah Allah yang boleh menolong kita. Benar Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Tetapi sambil menantikan Tuhan, kita diminta untuk tetap di dalam iman yang teguh. Untuk melihat bahwa rancangan Tuhan itu baik. Manusia, cara kerja Tuhan itu tidak selalu sama dengan cara kerja. Cara kerja Tuhan itu tidak selalu sama dengan harapan manusia. Di sini kalau kita lihat bangsa Israel ingin mengatakan, cepatlah lepaskan kami, mengapa kami adalah bangsa yang diberkati Tuhan, kenapa kami harus terbuang selama 70 tahun. Itulah cara pandang daripada manusia. Tetapi ada kalanya situasi yang kita alami sekarang, pergumulan yang kita alami sekarang, ingin menyadarkan kita siapa kita di hadapan Tuhan. Ingin menyadarkan kita bahwa kekuatan kita itu terbatas. Diri kita ini terbatas. Lihatlah kasih Tuhan itu besar. Sama juga seperti kesalahpahaman daripada pastor tadi. Yang mengirim para penolong itu adalah Tuhan. Dia selalu berdoa dan berdoa. Maka di situ kita juga, bila mana kita berpengharapan kepada Tuhan, kerjakanlah apa yang kita imani. Agar benar ketika di Minggu Septuagesima mengatakan marhua sodohatani debatai haporsyaimai asatoho hatani debatai gabe hagogo ondihita. Songon ende hagogo ondo tapulapul dodile hon Tuhani dia. Wahamang inang tedeho mayate tedeho maju. Iya. Tabuka mabuke de 700 pitu molodang salah ayat saya.
di apuli Tuha kita marhite hatana, di sido tabereng marhuaso do ibana. Di sido boy tabereng bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Alani amang inang naposo bulung remaja nani holongan di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Manang ahapi situasi nata adopi sonari, unang masa dipaki remota. Akan namarsahi di pamalum mak. Yang di dalam keadaan jemaat kita yang di dalam keadaan sakit karena pandemi COVID ini, biarlah Tuhan boleh menyembuhkan. Yang bergumul dan lain sebagainya, biarlah Tuhan yang memenangkan kita. Jangan berhenti, jadilah seperti burung Raja Wali. Dia menderita, tetapi dia tidak putus harapan. Karena dia tahu Allah yang menciptakan dia adalah Allah yang berkuasa. Selamat mengimani bahwa Tuhan adalah kekuatan kita di dalam hidup kita. Amin, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Benarlah Engkau Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami. Engkau adalah batu penjuru bagi kami ya Tuhan, yang memberikan kekuatan bagi kami di saat kami lemah, di saat kami terpuruk, di saat kami menjadi lelah dan lesu. Kami boleh menyaksikan Tuhan, Engkau adalah Allah yang menciptakan dari ujung ke ujung di seluruh semesta alam ini. Biarlah kiranya kami Tuhan menyaksikan Engkau di dalam kehidupan kami. Agar kami Tuhan tidak jatuh kepada hal yang membuat kami mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan situasi. Tetapi kami menjadi pribadi yang boleh bangkit dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bila mana hal-hal yang membuat kami di situasi pandemi COVID-19 ini, atau situasi kehidupan yang membuat kami menjadi pelik, Tuhan ajari kami, Tuhan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tenang, agar kami mampu berdoa, agar kami boleh melihat kebesaran Tuhan yang telah bekerja di sepanjang kehidupan kami, agar kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Sering sekali Tuhan kami menyalahkan situasi, sering sekali Tuhan kami mengatakan, di manakah Engkau? Di manakah pertolongan-Mu? Itulah yang membuat kami Tuhan jatuh kepada keputusasaan. Biarlah Tuhan di minggu hari ini kami boleh dibangkitkan dengan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Agar kami tetap menggantungkan harapan kami kepada Tuhan. Agar kami meyakini akan firman-Mu yang bekerja. Bapa yang maha baik, hantarkanlah kami dengan sukacita seluruh jemaat-Mu yang boleh beribadah bersama kami, baik di gereja ini, baik juga Tuhan yang di rumah. Biarlah kami bersukacita di dalam Engkau. Berkatilah seluruh jemaat kami yang di dalam kelemahan tubuh, mereka yang harus terbaring di rumah sakit, bahkan juga yang di rumah mereka masing-masing. Kasihanilah mereka. Iman mereka lah Tuhan yang memenangkan hingga memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Maka biarlah Tuhan Engkau teguhkan mereka. Engkau berikan semangat dan sukacita bagi setiap keluarga yang memberikan pendampingan dan perawatan, makanan, obat-obatan, dan para medis. Kiranya menjadi saluran tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada jemaat kami. Bapa yang maha baik, kami juga Tuhan tidak lupa berdoa untuk kehidupan kami masing-masing, dari anak sekolah minggu sampai kepada lanjut usia. Biarlah Tuhan yang memberkati kami di dunia di masa pertumbuhan, di dunia pendidikan, pekerjaan, rumah tangga, bahkan apapun yang kami pekerjakan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan pimpin kami, Tuhan ajari kami, agar kami mengenal akan kehendak-Mu. Bila mana kami Tuhan mengenal akan kehendak-Mu, bila mana kami menjadi pribadi yang akan takut akan Engkau, Engkau akan membuka jalan dan memberikan berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Bapa yang maha baik, kami boleh menyerahkan perjalanan pelayanan gereja kami ya Tuhan. Biarlah kiranya boleh berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan yang memberikan sukacita kepada kami dan hati yang selalu bersyukur, agar kami Tuhan boleh melaksanakan pelayanan di tengah-tengah gereja kami, kepada jemaat bahkan kami seluruh majelis, agar kami satu di dalam Engkau Tuhan, agar termulialah nama-Mu melalui pelayanan kami. Kami serahkan juga Tuhan seluruh jemaat-Mu, bila mana di dalam keadaan berduka, bila mana di dalam pergumulan, kuatkanlah mereka, agar mereka senantiasa melihat bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami. Ajarilah kami untuk menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa yang maha baik, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bahkan seluruh para pemimpin daripada bangsa kami, pemimpin gereja kami, dan seluruh orang yang kami kasihi, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati. Inilah Tuhan doa kami serahkan di dalam nama anak-Mu,
Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 758 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan ke depan. Beri pertolongan
kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu, salam sehat. 723.
Aduh. Amang enggak bantu tahu dia sih.